cerita nih. Siapa yang sudah bisa menebak? Apa itu? Musa. Ular mukjizat Nabi Musa. Nih, ini ularnya. Terus ini sahabat-sahabat Nabi. Nih. Siapa yang sudah pernah dengar ceritanya? Ya? Kita dengar cerita lagi ya. Nabi Musa hidup di zaman Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Pada zaman itu, Fir'aun menjadi raja yang jahat. Dia seringkali menyakiti rakyatnya. Nah, nih Fir'aun nih, dia sukanya jahat sama rakyatnya. Nih, suatu ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan saudaranya Harun untuk menemui Fir'aun. Mereka mengajak Fir'aun agar mau menyembah Allah. Nih, ini Nabi Musa, ini Harun, ini Raja Fir'aun. Oh. Namun Fir'aun menolak. Dia tidak percaya jika Nabi Musa adalah utusan Allah. Fir'aun pun menantang Nabi Musa untuk membuktikan kebenarannya. Jika benar kamu adalah utusan Allah, lawanlah ahli sihir istanaku. Wah, kata Fir'aun sombong. Lalu para ahli sihir istana berdatangan atas panggilan Fir'aun. Mereka membawa tali temali dan tongkat yang dipakai untuk melawan Nabi Musa. Hai Musa, siapakah yang akan menunjukkan kemampuannya terlebih dahulu? Nih, mana kira-kira dia nih, si ahli sihirnya nantang ke Musa nih. Siapa yang mau lebih dulu? Siapa yang mau menunjukkan lebih dulu kehebatannya? Silahkan kamu sekalian yang melempar lebih dulu, kata Musa tenang. Nah, si Nabi Musa tenang nih, Nabi Musa tenang. Soalnya dia tahu pertolongan Allah akan datang. Nah, maka seluruh ahli sihir istana melemparkan tali temali dan tongkat yang mereka pegang. Bus. Tongkatnya dilempar bus gitu. Jadi apa? Jadi ular. Tiba-tiba tali temali dan tongkat itu terlihat seperti ular kecil yang merayap dengan cepat. Semua yang ada di dalam ruangan berteriak takut. Ada ular. Tapi tahukah kamu, sebenarnya itu bukanlah ular sungguhan. Itulah yang dinamakan sihir. Para ahli sihir melumuri tali temali dan tongkat mereka dengan air raksa. Kemudian tali temali dan tongkat itu bergerak dan memanjang seperti ular yang berjalan. Atas perintah Allah, Nabi Musa kemudian melemparkan tongkat yang dia pegang. Tidak boleh seperti itu. Seketika tongkat yang dia lemparkan berubah menjadi ular besar. Ular yang sangat besar. Ularnya besar banget nih. Ular besar itu lalu menelan semua ular kecil milik para ahli sihir. Caplok isi. Semua orang terkejut dan takut. Ular besarnya menangkap ular kecil. Termasuk Fir'aun juga kaget. Gitu. Para ahli sihir tahu ular besar itu adalah ular sungguhan. Nih, pada terkejut nih, pada kaget. Para ahli sihir serentak bersimpuh di depan Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, aku akan menyembah Allah, Nabi Musa. Mereka percaya jika Nabi Musa benar-benar utusan Allah. Kami percaya kepada Allah, Tuhannya Musa dan Harun. Nih Musa dan Harun. Fir'aun sangat marah. Fir'aun sangat marah karena Nabi Musa berhasil mengalahkannya. Lalu dia mengusir Nabi Musa dan para ahli sihir pergi dari istana. Nabi Musa dan Harun meninggalkan istana Fir'aun dengan perasaan lega. Alhamdulillah akhirnya
Sebagian rakyat Nabe Raja Fir'aun menyembah Allah. Ya, sudah selesai deh ceritanya. Tahukah kamu, ular tidak memiliki kaki. Mereka berjalan dengan melata. Melata itu pakai perut. Ular termasuk hewan karnivora. Mereka memakan hewan lain seperti burung, kodok, apalagi ayam dan hewan yang lain. Bahkan ada ular yang bisa memakan hewan yang bertubuh lebih besar dari hewan lainnya, kayak kambing. Ular piton tuh bisa